Kalau nggak salah kemarin gue liat story lu tuh, lu rugi sampai Ratusan. 130. Oh, lebih bro. 130 itu baru minggu pertama. Pokoknya total di hancur-hancurnya itu 400 mm. Saham itu sama bisnis itu sebenarnya mirip. Gue selalu bilang saham itu sama juga. Di bisnis itu yang berhasil tuh bahkan lebih parah lagi, nggak nyampe 10%. Di saham itu sebenarnya naik turunnya itu bukan ditentukan karena dia bagus sebenarnya. Ditentukannya itu siapa yang lebih banyak jual atau siapa yang lebih banyak beli, supply and demand. Karena dulu waktu gue punya pasangan, pas gue lagi di bawah, komplainnya banyak drama, selingkuh sana sini. Dagi Talks to Learn. Sudah bersama Mas Andri Hakim lagi, apa kabar? Sekarang udah mulai membaik bro, tadinya kurang baik. Oh my god, kemarin itu gue ngeliat story lu ya. Gue kira nih, astagfirullah, ini gue merah semua, kenapa nih? Gue bonyok, parah lah bro. 40% ada guys. Parah bro. Bahkan saham yang sampai 40% turunnya gue ada 8 kayaknya bro. Kita sebenarnya ada berapa saham sama ya. Iya. Padahal udah untung banyak tapi gue nggak TP tuh bro. Lu juga ya? Nggak ambil. Cuman gue ada ambil dikit tapi gue jadi tetap rugi karena ada Telat yang gue jual ambil. Ya? Iya. Tapi kan katanya gue nggak akan rugi kalau nggak cut loss. Jadi gue Iya. diemin semua nih, masih merah. Cuman sebenarnya solusinya lu nggak boleh diemin juga sih. Lu harus antara lu mau cut loss, kalau nggak lu harus average down. Beli Pilihan sekalian. salah satu. Beli lagi di bawah. Oh, jadi kalau didiemin aja jangan malah ya. Karena kalau diemin lagi lu tunggu ke atas kelamaan, lu jadi buang waktu. Oh. Contohnya misalnya saham nih di atas, lu misalnya belinya 100 juta. Oke. Terus kan dia turun nih misalnya 50% nih. Ke 50 juta. Ke 50 juta. Nah nanti lu average-nya tuh cuma butuh 50 juta doang. Dengan jumlah yang sama. Tapi harga saham lu jadi turun nih ke bawah. Jadi begitu dia balik ke atas, lu udah langsung untung, cuan. Kalau dia balik ke harga awal, lu bahkan tapi udah untung. Itu butuh double. mental lagi loh bro. Butuh mental lagi. Yes. Di saat lu lagi down terus lu harus top up lagi itu kayaknya bisa double kesel bro. Betul. Nah tapi gue juga sama nih, gue lagi bawa-bawa gini, gue lihat ada bottom, gue beli dikit. Oh malah beli buyback ya? Iya gue buyback, makanya gue sekarang udah mulai ada yang ijo-ijo. Oke. Kalau nggak salah kemarin gue liat story lu tuh, lu rugi sampai Ratusan. 130. Oh lebih bro, 130 itu baru minggu pertama. Pokoknya total di hancur-hancurnya itu 400 mm. Andri Hakim kemarin rugi 400 miliar kan? Iya, itu yang drawdownnya ya. Tapi yang gua cut loss itu 57 M. Oh my god. Yang gua cut loss 57 M, yang sisanya drawdown. Tapi yang drawdown ini sekarang udah mulai balik nih. Udah mulai balik. Udah mulai balik, naiknya berapa M nih? Sekarang tinggal minus mungkin 200-an lah. Oke. Tadinya kan 200 sudah balik nih. Udah masuk kantong lagi, udah mulai keisi lagi. Ke wallet lagi. Iya, sekarang. Tapi lu ambil 200. atau diemin dulu? Karena gue ada averaging, gue di bawah averaging, jadi begitu dia naik dapat. Iya, udah mulai hijau gitu. Oke. Jadi tapi belum balik sekarang modal. Balik sih belum, masih minus, tapi udah mulai dari 400 ke 200 lah ya. Iya, 200. Tapi overall kan gue pikir-pikir kan semua keuntungan ini juga awalnya dari saham juga. Awalnya gue cuma dari 1 M kok. Jadi gue pikir ya udah ini juga dari saham. Ya selalu dia turun, selalu nanti dia balik lagi lebih tinggi gitu. Tapi kepercayaan lu terlalu tinggi bro. Iya gue pede sih, gue pede. Karena ada yang gini juga bro, katanya ada orang dia itu sampai udah dia main bawah beli lagi, bawah nyerok lagi, lama-lama bangkrut bro, dia udah gak naik lagi kan ada juga bro. Harus ngerti emitennya dan storynya dia mau gimana. Kalau gue setiap emiten gue beneran pelajarin sih. Oh jadi jangan cuman dengerin kata orang. Yes, tadinya tuh gue beli kalau nggak salah ada 10-an emiten, 7 itu merah bro, yang hijau cuma 3, itu pun blue chip. Oh my god. Sekarang udah membaik, sekarang 7 udah hijau. Sekarang 6 hijau, 4 doang yang merah. Tinggal 4 doang yang merah. Jadi udah mulai recover. Tapi menurut bro ini adalah pengaruh perang atau krisis ekonomi? Awalnya itu pengaruhnya sebenarnya bukan perang dulu. Awalnya itu sebenarnya dari MSCI. MSCI itu yang Morgan Stanley itu. Oke. Iya.
Awalnya dia. Dari Morgan Stanley. Jadi si MSCI ini bilang dia nggak mau menambah emiten baru. Jadi saham-saham yang ngincer MSCI semua, terutama saham-saham Prayogo Pangestu, itu crash duluan awal-awal. Itu di Januari akhir. Padahal awal-awal Januari kan kita baru ngomong saham untung terus kan, wah untung. Nah dari yang Januari akhir itu saham Pak PP semua nggak di-include masuk MSCI, jadinya crash duluan di sana. Hancur lah. Nah dari situ domino. Nah kenapa bisa domino itu karena tadinya misalnya dia beli saham Pak PP nih, terus dia kan pakai margin nih, margin tuh hutang. Oke. Nah karena sahamnya turun, dia harus saham lain yang dijual, karena jaminannya udah turun nih. Lu harus top up duit, kalau nggak lu harus jual. Nah karena dia udah crash, dia nggak bisa jual nih. Nah jadi saham lain yang dijual, domino. Nah karena yang ini turun, jual lagi saham, jaminannya nggak cukup nih, jual lagi saham yang lain. Nah jadi domino effect bro. Satu jatuh semua jatuh. Seperti itu. Nah baru setelahnya perang. Tambah jatuh. Dihajar lagi, tambah jatuh lagi. Wah itu Februari perang, hancur lagi. Market binasa lah. Binasa bro, Binasa termasuk gue ya. udah binasa, udah jalan-jalan aja lah. Udah nggak bisa bro. Tapi gue lihat bro tetap happy bro, masih bisa senyum. Tetap happy karena bisa beli McLaren baru. Oh McLaren gue belinya pas untung kemarin. Pas Januari awal. Lagi seneng-seneng tau kena drop. Kalau udah drop mah gue gak mungkin beli. Oke. Itu aku lagi seneng-seneng gitu. Jadi istilahnya untung kemarin malah jadi nggak balik modal dong ya, malah sekarang masih minus. Sekarang overall sih tetap masih minus lah. Cuman gue yakin pasti dia recover. Pasti. Karena kan gue udah melewati ini berkali-kali ya, market crash-nya berkali. Setiap kali dia turun selalu dia naik lagi lebih tinggi. Turun selalu naik lagi lebih tinggi gitu loh. Mentalitasnya beda guys. Orang yang naruh se-M mau 100 juta mau 1 juta pasti luar sana ada yang udah pusing juga udah bro. Pusing. Sama lah kayak misalnya lu pertama kali bisnis. Lu kalau bangkrut pertama lu pasti stres banget kan. Ya. Tapi lu udah jalanin puluhan bisnis nih. Ya bangkrut mah makanan sehari-hari lah. Ya kan. Kalau nggak untung ya rugi kalau bisnis kan. Ya, jadi lu udah terbiasa mentalnya. Tapi kan bener juga bro, katanya ada orang bilang saham ini kan yang bisa sukses itu di bawah 10% kan. Jadi mungkin nggak semuanya bisa punya mentalitas dan juga bisa mempelajari sedalam itu bro. Betul. Jadi sebenarnya saham itu sama bisnis itu sebenarnya mirip. Gue selalu bilang saham itu sama juga. Di bisnis itu yang berhasil tuh bahkan lebih parah lagi, nggak nyampe 10%. Ya benar juga sih. Pengusaha, nggak semua orang tuh bisa jadi pengusaha. Sama juga menurut gua nggak semua orang bisa jadi investor. Sebenarnya semua orang bisa. Yang nggak kuat itu mentalnya bro. Semua orang bisa jadi investor, tapi nggak semua orang bisa sukses kuat di investor. Mentalnya. Sama juga semua orang tuh bisa buka bisnis. Tapi nggak semua orang kuat mentalnya, manage karyawannya, manage keuangannya, atur cash flow-nya. Nah orang nggak kuat di sana. Sama saham juga gitu, orang nggak kuat. Tapi mungkin kan ada nih bro yang komen kayak gini. Iyalah bro, Andre Hakim enak misalnya. Itu banyak, paling banyak. Rugi 400 M, masih punya 600 M, masih punya rumah, masih punya mobil. Lah gue katanya. Misalnya hilang nih duit segitu deh, segitu-gitunya duit gue, nggak ada lagi yang bisa dia puter lagi atau dia investasiin lagi bro. Nah tapi kalau gue segede gini, itu awalnya juga dari kecil kan. Hal yang gue gede ini kan dulu juga dari kecil. Nah waktu kecil ini juga gue juga rugi. Dulu gue juga sama. Awal-awal kan gue mulai dari bisnis ya. Bisnis juga sama tuh, gue rugi. Mulai lagi dari nol. Bikin bisnis baru mulai lagi dari nol. Sebenarnya ya memang it's part of the journey sih. Jatuh bangun itu gitu loh. Nah terus sampai gue dari bisnis terkumpul 1M. 1M-nya gue all in nih ke saham. Rugi dulu 50% jadi 500 juta. Baru gue gulung dari 500 juta itu pelan-pelan naik jadi 3M. 3M turun lagi jadi 2M, naik lagi jadi 5M, turun lagi. Jadi gak selalu naik terus. Jadi selalu memang naik turun. Sama lah kayak bisnis lah. Bisnis awal-awal bisa bagus, rame, nanti sepi. Nanti rame lagi, sepi. Ya gitu sih bro. Seperti quote para pebisnis ya. Jadi kalau kamu ikut bisnis itu efek sampingnya untung guys. Iya. Bukan efek sampingnya rugi. Efek samping tuh untung karena kebanyakan bisnis itu memang rugi. Nah, gue setuju. Jadi harus butuh mentalitas yang kuat. Iya. Untuk bertahan sampai bisnis itu bisa menang lagi. Gue sangat setuju sama lu bro. Tapi emang susah bro. Aku juga ngerasain setiap bisnis karena aku banyaknya bisnis real kan awalnya. Ya nggak semua bisnis. Misalnya gue dari bikin
misalnya lagi kontrol nih 5-10 bisnis. Bisnis pertama lu deh, lu untung apa rugi? Rugi. Rugi kan, apa itu? Rugi. Bidang apa? Bikin oke, mungkin dibilang rugi sama untungnya. Yang pertama itu karena nggak modal sendiri, lebih ke reseller dropship. Jadi dia susah dibilang rugi karena nggak ada rugi dari duit sendiri. Jadi ruginya cuman gini. Untung ruginya di tapi waktu. ujungnya tutup. Ruginya di waktu. Oh, Karena waktu. kan misalnya lu menjajaki produk itu, mestinya kan lu dapat misalnya 5 juta sebulan. Tapi ini tiba-tiba jadi 1 juta. Padahal lu udah ngelakuin waktu atau tenaga yang sama. Iya. Itu Akhirnya tutup karena juga. dropshipper. Oke. Lu rugi, belum dapat. Akhirnya bisa cuan. Nah, cuan gedenya itu nutupin yang rugi ataupun aku investasiin lagi. Belilah waktu itu sempat coba nyobain franchise, bikin burger, apa, rugi lagi. Nah, Nanti sama. ada untung lagi. Di bisnis apa? Tapi kan setiap bisnis tuh kadang-kadang ada tren-trenannya juga. Yang lu ngomongin sama kayak gua berinvestasi juga gitu. Iya. Ada yang untung, nanti rugi-rugi, untung. Untung, Ada bener. saham yang untung, ada saham yang rugi, sama, bro. Jadi nggak mungkin lu beli saham terus untung terus tuh nggak mungkin. Enggak. Oke. Ya pasti Sama ada juga ruginya. di bisnis. Sama juga. di Cuman bisnis. seiring berjalannya waktu, jam terbang lu, kemungkinan chance lu pilih saham yang naik tuh lebih tinggi. Karena kan lu berpengalaman. Sama juga nih sekarang kalau lu bikin bisnis, lu udah tahu bisnis ini jelek, lu nggak mau jalanin. Bisnis Iya. ini bisa untung nih. Lu karena udah ada instingnya. Bener, karena aku kan gara-gara daging talk ini banyak ngobrol sama pengusaha ya. Jadi pengusaha tuh selalu bilangnya gini. Jadi mindset mereka tuh ada yang beda-beda, bro. Ada menurut mereka rugi itu ketika ya misalnya lu modal 100, tiba-tiba nggak bisa BEP, BEP-nya udah 4 tahun 5 tahun dianggap rugi. Tapi masih bisa BEP bro 5 tahun. Tapi menurut dia itu udah rugi ketika BEP lu 5 tahun. Lu buang waktu sih. Buang waktu. Nah, sama kalau gue bilang itu buang umur. Buang umur. Nah Iya. ada juga lagi mental pengusaha yang kayak even untung, tapi untung dia itu menurut dia kecil bro. Jadi contoh, misalnya ada orang untung di bisnis itu cuma 20 juta. Menurut dia kecil karena pengeluaran dia itu misalnya 100 juta. Jadi dia harus ngelakuin bisnis itu yang untungnya bisa 100 juta. Jadi ketika dia ngelakuin yang 20 juta ini udah 10 bulan ataupun dia coba itu 2 tahun masih kayak gitu, sama dia menurut dia rugi bro, ditutup juga. Iya, karena buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Jadi memang beda-beda bro. Iya, tapi menurut gua ya akhirnya effortnya nggak sepandan sama hasilnya. Bener, Iya. effort dia. Jadi menurut dia kalau gue jadi misalnya pengacara atau jual atau dia lebih ke jasa bisnisnya karena dia misalnya pengacara, kayaknya lebih gede dari 20 juta yang gue investkan waktunya. Gue juga sama sebenarnya. Tadinya kan gue juga ada bisnis tuh macem-macem. Gue Iya. ada ekspor impor lah, ada restoran. Itu juga sama. Lu tutup semua. Sebenarnya bukan rugi, untung. Kayak misalnya untungnya 15 juta, 20 juta. Tapi gue tutup. Karena ngabisin waktu. Buang-buang waktu, buang-buang energi gue pikirin. Atur kalian cuma buat nyari 10 juta, 20 juta. Jadi gue tutup, gue fokus di saham. Iya. Jadi sebenarnya dalam bisnis dan saham itu kita harus pilih-pilih Iya. yang kita mampu mempelajarinya gitu. Bener. Nah jadi mindsetnya sebenarnya sama, mentalnya sama yang dibutuhkan. Harus mentalnya tuh pantang menyerah, tekun, terus jalanin terus sampai lu lama-lama paham nih yang mana yang bakal naik. Oke. Sama kayak lu sekarang juga udah paham nih, ini bisnis ini pasti untung nih. Bisnis Iya. ini jelek nih. Lu baru denger aja misalnya ada orang pitching nih. Bro Atta invest dong, ada gue bisnis gini. Lu udah tahu ini nggak bakal jalan nih. Lu udah Karena tahu udah pernah. Iya. Iya, itulah balik lagi ke mentalitas petarung katanya. Tidak ada menang atau kalah, adanya menang atau belajar. Katanya begitu nih yang aku Cocok. dapat, yang aku pegang ya. Cocok. Ini bukan kasih saran ke orang ya guys. Ini bukan financial advice Tapi juga. bener yang lu ngomong bener. Bener ya? Mentalitinya harus ada. Iya, Kalau dia baru gagal dia stop, nah itu yang ujungnya nggak jadi apa-apa. Oke. Sama kayak di bisnis lah. Di Dia bidang baru apapun sama. Di bidang apapun lu gagal stop, ya udah. Mending jadi karyawan dulu. Iya, artinya mental lu cuma bisa jadi karyawan saat itu, belum siap mentalnya buat beri. Tapi nggak apa-apa usaha. kan bro, kalau dia mentalnya memang mau jadi karyawan ya jadi karyawan aja dulu. Karena kan Iya, nggak semua nggak orang apa-apa bisa sih. dipaksa jadi pengusaha. Iya, nggak semua orang bisa, nggak semua orang sanggup. Iya. Itu. Dan tetap harus pakai uang dingin kan mas. Jadi jangan Iya, sampai harus. di all in kan. Harus. Karena gue mentalnya kuat nih, jadi tak ambil tabungannya semua mas. Dia Tapi kalau gue dulu begitu,
Memang kalau gue ajarin orang selalu jangan all in, selalu diversifikasi, selalu pakai uang dingin. Tapi kalau gue waktu itu gue all in. Kebetulan gue itu nggak pantas ditiru. Karena gue dulu sering dihina sama bokap, bro. Oke. Bokap gue tuh orangnya kalau ngomong tuh najis banget gitu. Jadi gue karena sering dihina, jadi gue kayak gue harus kaya nih. Gitu loh. Tapi yang gue lihat ada beberapa poin dari Mas. Kalau satu Mas belum punya istri, belum punya anak. Belum punya. Jadi bisa take a risk. Iya. Kalau orang punya bini punya anak kan Gak bisa. take a risk bahaya, Mas. Bahaya. Anaknya mau kasih makan besok apa? makan gimana, Mas? Iya. Dia Iya. Kalau misalnya masih sendiri, aku dulu juga ngerasa ketika aku sendiri apa aja aku berani tuh risk taker banget. Makanya gue selalu kasih nasihat ke anak-anak muda ya. Selalu mulai semudah mungkin. Karena kalau lu mulainya muda, lu jatuh lu bisa cepet bangun. Kalau lu tua baru mulai, lu jatuh Gak bisa bangun, lu susah bangunnya. Dan mungkin bisa Tanggungannya bisa banyak. bangun, tapi tanggungannya udah banyak. Gitu. Kayak dulu Mas, misalnya contoh gue dapat duit konten misalnya contoh 200 misalnya. Itu 200 tuh gue investasiin lagi di konten, Mas. Padahal masih ada Hebat gajian, gitu. tapi gue seberani itu gue yakin gue dapat 400 nih gitu. Nah sama, lu juga sama. Gue dapet untung dari saham, gue all in lagi. Itu contoh. Tapi kalau sekarang gue nggak berani. Misalnya harta gue sekian, gue all in lah. Ya sama. Gue nggak berani tuh. Sama, harta gue sekarang udah segini. Ya udah, yang penting gue jangan jatuh miskin lagi, ya kan? Karena Jangan balik miskin lagi lah. iya, jadi gue nggak yang tipikal, oh dia bisa begini. Oh ya udah itu rezeki dia. Jadi kayak gue harus yang gue bener-bener paham. Sama mungkin juga enaknya kan Mas Andri ada orang gini, Mas. Oke, gue belum nikah, tapi gue masih nanggung adik sama orang tua. Ada juga yang gitu, Mas. Iya, itu juga berat. Itu berat tuh, nggak bisa. Bener. Jadi all ibarat in juga. itu analoginya kayak lu lari ini, bro. Lari apa? Lari maraton lah. Satu misalnya lu larinya sendiri, satu larinya misalnya lu bawa tas. Ya pasti yang lari sendiri lebih cepet. Iya. Dibanding sama orang yang larinya bawa beban. Cuman satu yang bisa ditanamkan, kalau siapa tahu kan nanti gue kecewa nih hidup gue kenapa banyak tanggung. Menurut gue kalau kamu dikasih tanggung jawab orang tua ataupun adik ataupun anak ataupun istri, menurutku di tas kamu yang berat itu tuh berkah semua. Iya. Mungkin kita bisa ngambil karena sisi pria baik dari sejati situ. harus bisa mengangkat beban. Bener, Kalau kamu nggak bisa setuju. mengangkat bebannya, kamu ya belum bukan sejati. pria sejati. Lari sih boleh kenceng tapi nggak sejati. Belum pendekar. Itu dia. Pendekar adalah yang bisa berjuang saat jatuh bangkit, saat ada beban bangkit, Betul. saat tengkurap tetap bisa berdiri lagi. Dan nggak komplain. Nggak komplain. Iya, Dan nggak menyalahkan orang lain. Bener, nggak nyalain keadaan. Cocok berarti kita mentalnya. Karena kalau nyalain keadaan sulit loh, bro. Karena Bener. makin terpendem. Ya lu komplain mulu, ya kan? Kemarin gue merah nih, gue masa mau nyalain Andri Hakim. Iya. Masa gue mau nyalain orang, ya udah turun. Karena gue dapat saran dari Mas Andri nih. Tapi gue nggak tipikal, bro gimana nih? Enggak. Tapi gue Iya. oh berarti dia rugi, gue rugi. Ya udah. Ya udahlah, Ya iya emang. sama-sama. Semua Namanya satu berjalan. dunia, bro. Satu dunia dunia, satu rugi ya. Indonesia juga. Tapi IHSG ini sekarang lagi gila loh, bro. Sekarang mulai rebound nih, gue lihat. 7.000. Sekarang udah 7.500. 7.500. Sempat ke 6.800 kan. Udah mulai rebound nih. Tapi mungkin nggak ke 10.000 ya. Mungkin Dalam one day. sampai akhir tahun. Oh enggak, agak susah kalau sampai akhir tahun. Ya tapi nggak tahu, semua possible sih. Prediksimu, bro, di akhir tahun berapa IHSG? Kan IHSG ini bisa jadi tolak ukur saham lain nih. Ya ke 8.000 9.000 bisa harusnya. Desember 8.000 9.000 bisa. 2026. 2026. Wah. Kalau 8.000 mah harusnya positif bisa lah. 9.000 kalau misalnya semuanya bagus, clear, pasti tembus. Kan kita udah pernah 9.000. Pastinya bisa. Selalu setiap crash dia naik lebih tinggi sih. Kalau 10.000 tapi berat ya. 10.000 bukan berat. Mungkin tahun depan bisa, tapi kan bertahan lah. Oke. Jadi selalu naik ke arah sana pasti, tapi ya butuh waktu lah. Gitu. Nah, kalau saat lagi contoh nih, bro, amit-amit ya. Tiba-tiba perang ada lagi. Kan ini perang nih. Ada lagi perang. Nah, crash lagi. Crash lagi kan. Crash lagi. Menurut lo yang paling baik simpen duitnya di mana? Di cash aja apa tetap di saham lagi atau Kalau perang itu sebenarnya paling bagus kan di emas sebenarnya. Makanya emas tuh udah naik tinggi. Nah, ini alhamdulillah. emas. Alhamdulillah, terima Berarti kasih. kita boleh nanti Gua nggak boleh alhamdulillah perang, maksudnya bukan. Maksudnya gua nggak. Alhamdulillah gua saham emasnya naik. Gua nggak suka ini perang, tapi menurut gua alhamdulillahnya emas tuh naik gitu aja. Iya, benar. Berarti nanti kita bikin acara itu ya. Apa? Apa?
investor emas versus investor kripto versus investor saham. Main apa nih bro kita? Tinju. Bola dong. Bola. Ya, Ini kan? baru, kalau ini bagus. Ya kan? Gua denger Andri Hakim ini jago main bola. Ya nggak jago-jago banget tapi bisa lah. Gua punya acara namanya Pendekar Duel bro. Jadi satu Gimana lawan tuh? satu. Jadi benar-benar lawan, nggak nunggu bola dulu lama gitu enggak. Langsung kita yang main. Oh, seru tuh, boleh. Seru. Boleh. Jadi Kemarin gue pikir rame banget bro. Jadi Sekampung datang. kita adu ya, investor Adu. saham, investor emas, investor kripto. Lu investor Wah, emas kan? Iya. Berarti gue sama investor emas gue lihat pebisnisnya Juan If ya, Juan Nah, Johnson. siapa aja yang gua punya punya emas, emas ya. boleh. Pihak emas, pihaknya. Pihak emas ya, kripto sama pihak saham. Jadi ini judulnya Pendekar Duel, Investor Duel. Investor battle. Investor Battle. Iya. Weh. Keren Ini keren seru nih. sih. Keren Ini seru, keren ini seru, keren. ini seru. Keren. Soalnya tadi kita sebelum pertandingan, sebelum podcast tuh ngomongin bikin acara bola. Cara ya, cara. Tiba-tiba Pokoknya beneran di podcast ngomongin. investor battle, emas versus kripto versus saham. Oh. Kalau di saat sekarang emas lagi menang. Kalau bukan di bola. Sekarang Iya, emas menang. menang. Tapi nggak tahu nanti kalau emas kan memang naiknya bukan kayak Pelan-pelan tapi pasti naik. pasti naik, cuman dia gini. Iya, ya enak bener. tidur lah. Iya, enak tidur. Terus Kalau- pegang barang kan. Pegang barang. Kalau saham kan cerot. Cerr. Iya, Tapi bisa Bener. 60% emang Iya, itu nyata ya. bener. Bisa 100% setahun, 200% setahun, tapi Bisa. bisa juga minus 20%, 100%. 50%. Gitu memang. Itulah. Tapi kripto lebih ekstrim lagi. kalau itu sih gua Lebih ekstrim lagi. Kalau turun juga bisa turun 90% langsung. aku sekarang lagi gak berani sih buat nambah di kripto. tuh Kripto nggak ya. berani. Sekali naik bisa 3000% gitu. Iya. Pokoknya Ekstrim. high risk high return ya. Iya. Low risk low iya, return. Bener. Kalau gua memang saham doang sih. Tapi kenapa ya bro? Kayak saham-saham yang kata orang aman, kayak Hmm. BBCA, BBRI, bank-bank, tiba-tiba sekarang jadi merah-merah juga nih. Kena. Jadi di saham itu sebenarnya naik turunnya itu bukan ditentukan karena dia bagus sebenarnya. Ditentukannya itu siapa yang lebih banyak jual atau siapa yang lebih banyak beli, supply and demand. Nah, contoh misalnya saham BCAD kan earning per share-nya naik terus tuh. Artinya pendapatan perusahaan tuh setiap tahun naik tuh. Naik Oke. terus. Tapi harga sahamnya turun. Nah, karena asing jualan, Bro. Jadi kadang saham itu nggak selalu yang performanya bagus, kinerja keuangannya bagus itu dia selalu naik. Tergantung siapa yang jual dan beli. Tapi bagus itu salah satu sentimen supaya orang mau beli sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi yang naik pasti bagus. Tapi yang bagus nggak pasti naik. Kayak gitu loh, Bro. Nah tapi kita lihat sekarang nih mulai ada saham-saham konglo yang mulai naik. Rebound. Rebound. Betul. Ini karena diinvest sama konglonya langsung apa gimana bro? Kayaknya MSCI belakangan ini memang saham-saham Pak Prabowo Pangis udah mulai rebound. Kayaknya udah mulai ada tanda-tanda bahwa MSCI kayaknya oke nih. Udah ada mungkin udah ada sesuatu yang positif ya. Udah ada kayak kan tadinya buntu kan bulan Mei ini MSCI mau kasih info ya. Saham-sahamnya gimana. Terus kan bursa juga udah banyak memperbaiki ya. Udah lebih terbuka. Saham-saham yang tadinya 1% udah mulai dikasih lihat juga listnya pemegang sahamnya. Udah lebih transparan juga. Ya udah ada perbaikan lah dari Bursa Efek Indonesia. Dari OJK juga udah ada perbaikan. Nah jadinya ya kayaknya MSCI bisa jadi positif nih. Asing mulai pede lagi. Nah jadi orang-orang udah mulai beli saham-saham yang ngejar MSCI. Karena saham-saham Pak Prabowo Pangestu itu semuanya rata-rata ngejar MSCI. Ini bukan advice ya bro? Bukan advice, ini bukan cuma advice. pendapat gue pribadi. Oke, kalau advice yang bahaya sekarang. Bro. Bahaya. Nggak boleh ngasih advice. Iya. Nah, kalau oke gini, kalau kita lihat sisi para konglo ini bro, Heeh. kan ini aku kira jarang dibahas ya, aku mungkin juga jarang denger. Hmm. Gimana sih bro cara konglo-konglo ini dari dia IPO Heeh. sampai bisa berkali-kali Sampai gede, lipat gede duitnya ya? sampai makin gede. Ya siapa tahu habis ngobrol ini semua yang nonton jadi konglo, kita semua jadi konglo bro. Nah jadi sebenarnya ini balik ke mindset. Kayak misalnya ada pebisnis nih, ada pebisnis tuh mindsetnya kecil. Dia cuman buka toko warung, jaga toko warung. Ada juga pebisnis tuh yang konglomerasi, bukanya jadi gede, jadi perusahaan, jadi raksasa. Nah ini balik ke mindsetnya. Nah perusahaan yang go public bro, menurut gua ownernya juga ada dua tipe. Satu yang dia IPO, dia cuman ambil cash, yang cuman jualan sahamnya, ambil duit, itu menurut gue itu yang skala kecil.
Itu skala kecil. Skala kecil, lu cuma masih lihat cari duit-duit receh. Nah, Hmm. skala yang gede, dia udah mainnya gulungnya gede, bro. Ya contohnya tadi misalnya dia ngejar MSCI atau misalnya sahamnya naik tinggi nih. Misalnya 1T, dia sahamnya dia goreng atau dia mungkin nggak goreng lah, dia naikin lah. Dia naikin, dia bikin menarik sampai naik jadi misalnya 10T. Nah, 10T ini dia kan bisa jaminkan Ke bank. ke bank. Oh jadi cara gorengnya itu dengan menjaminkan ke bank. Iya, dia jaminkan ke bank. Keluarlah duit namanya lagi. repurchase agreement itu. Dapatlah dia duit. Let's say misalnya dapat 30%, 20%, tapi kan 20-30% dari 10T kan dapat 2T atau 3T. Iya, 2-3T. Dia bisa bikin gedung gede, bisa bikin hotel, bisa bikin bisnis lagi lebih gede. Nah, konglomerasi seperti itu mainnya. Oh, jadi dapat duit itu dibikin naik lagi valuasinya. Yes, karena karena- ada Betul, karena kalau lu cuman mengandalkan keuntungan dari bisnis, dan ya itu susah. legal kan, Bro? Ya legal. Contoh Nggak misalnya termasuk mencuci uang atau apa? enggak, legal. Contoh misalnya, jadi emang lu tuh saham lu kalau bagus banget, lu tuh bisa jaminkan ke bank. Sama lah kayak ini Elon Musk ya. Elon Musk itu kan dia punya Tesla. Dia tuh kan mau beli Twitter. Dia nggak jual saham Tesla, lalu dia beli Twitter. Dia jaminkan saham Tesla dia ke bank, dia dapat uang, uangnya dia buat beli Twitter. Jadi dia beli Twitternya gratis gitu loh. Bahkan dia nggak harus jual Teslanya, dia dapat Twitter. Nah, gua pun bisa jadi gede juga karena itu. Gue jaminkan saham-saham gue yang bagus, gue dapat uang ini gue investasikan lagi. Oh jadi cara Andre Hakim gitu? Gua Biar gitu. jadi 1T itu? Baru bisa gede gitu loh. Oh yang dijaminkan ke bank Jadi berapa itu dong berarti? Jadi itu namanya leverage. Ratusan M? Ratusan M. Terus lu dapat dari bank ratusan M lagi? Ratusan M lagi. Gue beli saham Beli lagi bisa saham ratusan lagi. M. Ratusan M ini naik lagi. Bahkan membagikan dividen lagi. Ya menggulung jadi lama-lama jadi gede, bro. Tanpa leverage gue mungkin nggak bakal segede ini. Gue bisa segede ini karena dari awal dulu gue leverage. Tapi butuh mental yang gila ya guys. Butuh mental yang gila. Untuk lo minjem duit dari bank 300 M, 200 M. Betul. Tapi karena gue udah ngerti cara mainnya, ya gue udah nggak takut. Harus gitu. ngerti cara main. Balik Betul. lagi. Ya kita Apapun tinggal, itu harus di tempat yang kita ngerti. Kalau nggak Betul. ngerti ya tiba-tiba dengerin ini. dan hitung-hitungannya harus mantep. Iya. Gitu. Contoh misalnya, ada saham membagikan dividen 10% ya. Kalau misalnya kita dapat pinjamannya misalnya 12-13% ya kita tinggal tutupin 3% doang. Karena udah dapat dividen. Dividen. Oh jadi saham yang lu dapat dari bank ini, duit yang lu dapat dari bank itu sama Mas Andri dibeliin saham bank-bank dapat Bisa dividen. juga campur-campur sih, ada sebagian di bank, ada sebagian di saham yang kasih capital gain tinggi gitu, macam-macam gue kombinasi. Itu semua sendiri, Bro. Apa sendiri? Ngurusnya? Apa Iya, ada tim? gue ngurus sendiri. Gue Sendiri? bener-bener maintain portfolio sendiri. Setiap hari gue maintain. Makanya ini kita podcast malam-malam karena kalau pagi-pagi gue harus di depan komputer. Sampai jam? Sampai jam 4. Bahkan gue sampai jam 7 gue masih pantau broker summary-nya. Gitu, setiap hari. Oke, ini berarti the real trader. Nah kalau kayak aku gini kan bro nggak sempet bro ada di depan layar kayak gitu. Jadi Nah, menurut kayak Mas tuh gimana kayak aku gini? Kalau buat lu yang nggak sempet, ya lu bagusnya cari saham-saham yang mungkin lebih enak tidur kali ya. Kayak Big Banks, mungkin lu lebih enak tidur. Kalau turun pun ya dividennya kan makin tinggi, lu tinggal beli lagi di bawah biar dividennya makin gede. Jadi kalau saham-saham yang Ya nggak usah yang naik-naikannya gila-gila. Iya, Tapi kadang kan lama ya, kalau yang Big Bang kan lama ya, lu kadang gatel pengen yang naiknya kenceng gitu. iya jadi kayak aduh semangatnya kurang pasti kan. Iya, kan naiknya lama ya gitu. Iya, Kadang kan kalau yang saham-saham yang ngejar MSCI kayak saham Pak Proyo Pangus itu sehari bisa 10%, 15%. Nah biasanya kalau trader kan mainnya begitu kan. Iya, yang cepet naiknya. Coba kita tanya jadwal Andre Hakim sehari-hari. Oh, kalau gue Oke, sih gue bangun jam 8-an lah. Kayak jam 8-an. Jam 8-an bangun udah di Langsung depan komputer tuh? Langsung depan komputer. Nggak mandi nggak apa gitu? Enggak, gue sikat gigi doang. Sikat gigi udah langsung depan komputer. Oke, sampai jam? Sampai jam siang lah. Sampai jam 12-an. 12 siang? Iya. Oke, habis itu? Jam 12 siang ya udah gue biasa mandi terus gue pergi makan. Kalau nggak gue Gojek. Oh. Gojek makan. Terus udah jam 1.30 udah depan komputer lagi. Oke, lanjut. Sampai jam 4. jam 4. Jam 4 market tutup. Sendiri itu benar-benar sendiri. Udah. Nggak ada karyawan, nggak ada apa? Gue ada karyawan di kantor. Tapi kalau gue lebih sering trading di rumah.
tim gue di kantor. Gue jarang ke kantor. Gua Jadi di rumah. event tim lu pun gak boleh tahu lu belinya apa. Ya kadang mereka tahu lah. Oh, Ya tahu lah. ya. Kan kadang Oke. ketemu nanya-nanya gitu. Jadi jam 4 baru after jam 4 baru bisa Nah biasa gue berkeliaran. ya ngantuk, gue tidur dulu, jembatan gue tidur, gue nap. Capek kan soalnya. Capek ya. Ntar jam 5 jam 6 ya gue pantau lagi emiten-emitennya. Oh, yang besok harus dibeli apa? Gue liat broker summary-nya, oh kayaknya ini masih bagus, gue hold. Kalau ini kayaknya udah jelek, udah tinggi, gue jual. Tuh, nanti kalau udah turun murah beli lagi. Jual beli aja. Jadi ada yang gue hold jangka panjang, ada yang gue jual beli, macam-macam gue kombinasi. Seperti itu. Kalau lagi market lagi nggak bagus, ya udah tutup, nggak usah lihat. Kayak kemarin misalnya crash. Nah itu gue free jadinya, gue jalan-jalan. Oh, liburan dulu. Liburan. Jadi gue orangnya nggak maksa. Jangan main ya kalau lagi merah iya, gitu. kayak misalnya. Atau lu malah beli-beliin karena enggak, merah. kalau misalnya lagi bener-bener hancur banget, gue bener-bener nggak beli. Jadi ibarat lu kalau misalnya lagi ada ombak gede, lu jangan mancing. Nanti yang ada lu tenggelam. Iya benar Tuh, juga. tunggu dia udah ombaknya mulai reda, nah baru lu mancing. Nah, mungkin sekarang udah mulai boleh dilihat-lihat. boleh, ya. tapi mungkin jangan full power, masih Iya. cicil. Karena masih sedikit. ada sakitnya Sentimen. juga kan, sentimennya. Iya, masih ada sentimen Gue juga pas ngeliat, aduh masih sakit. Iya. Seorang orang pada suruh gini lagi, bang SS bang. Sekarang pegang apa aja, berapa turunnya? SS. Ini gue takut juga Screenshot ya? bro. Iya screenshot terus posting di IG gitu gue takut bro. Katanya kan nggak boleh juga. asal Iya, nggak posting. boleh sembarangan lah. Harus ada tulisan disclaimer on lah. Takutnya Iya, kan jadi iya. rekomendasi. Iya, jadi karena waktu itu aku postingnya lagi belajar gitu tulisannya, bukan. Habis itu aku nggak pernah mau. Posting. Jadi Iya, habis itu iya, nggak iya. pernah posting lagi walaupun cuman belajar. Ya, Belajar aja orang tuh takutnya gimana ya belajar ya kan. takutnya orang rekomendasi terus dia rugi, lalu yang disalahin lu kan. Iya, Ya. makanya gue males. Iya, Suka orang suruh, benar-benar. bang naik beli apa, aduh jangan nanya gue dah. Nanya Andre Hakim aja. Gue caranya nanya dia, kemarin nanya semua lah. Gue tanya semua emang lagi merah semua. semua merah. Gue tanya semua Tapi sekarang teman-teman. udah mulai oke. Nanti tinggal kita money management aja. Tadi misalnya yang masih ada potensi kita beli lagi di bawah. Yang udah nggak ada potensi ya kita cut loss. Tapi Mas Andri umurnya berapa sih? Gua udah 36 bro. Oh, Lu? di beda 5 tahun lah kita. Oh. 5 tahun 6 tahun. 31, 32 ya? Iya 6 tahun lah beda kita. Oke. Tapi bro tuh ada yang kurang. Apa? Pendamping. Iya. Kalau enggak itu enak, jadi ada yang siapin makanan. Bener. Mau nih. Udah Kalau ada. main bola menang dari pendekar langsung ada pendamping. Wes. Mau aku cariin apa dia cari sendiri bro? Jangan, ntar gue cari sendiri aja. Cari nggak sendiri. apa-apa. Tapi ada yang deket dong. Ya ketemu pasti ada, cuma belum ada yang cocok aja. Oke. Belum Apa cocok. tipikal? Soalnya mungkin gua orangnya gampang susah suka orang ya. Oh iya. Iya, gue susah suka orang. Atau mungkin gara-gara ini ya. makin Tapi suka berumur cewek kan? kali. Suka cewek lah. Oh suka. Tenang, masih normal. Tapi emang Mas, salah satunya kan tadi Mas kayak lagi misalnya lagi rugi atau apa. Salah satu obatnya tuh kalau ketemu istri anak gitu loh bro. Jadi Obat masalah apapun kalau lagi ada ketemu istri anak tuh kayak ada rumah yang untuk kita kembali. Itu susah loh Mas. Oh gitu. Kalau Ada gua, feeling yang rumah kalau gua untuk kembali. jalan-jalan, tidur kalau nggak. Tapi Mas waktu gue single gue juga ngerasa gitu. Kayaknya gue gak perlu deh. Udah lah nikmatin sendiri ini itu. Tapi pasti ada kekosongannya tetap Mas. Karena itu Bener sih, naluri memang, Mas. memang. Harus Naluri. tetap ada pendamping lah. Bener, Naluri setuju. manusia. Cuman gue belakangan susah suka orang ya. Lebih gampang ilfeel sebenarnya. ilfilan. Iya. Kalau gua ya. Oh contohnya apa tuh ya? Mungkin makin tua kali ya. Kalau pas Iya, muda mungkin gampang suka orang. Makin lama kan kita kan mungkin makin dewasa makin tahu ya apa yang kita mau gitu loh. Misalnya nih kayaknya ceweknya matre nih. Misalnya nih ceweknya kayaknya. Iya lagi. Ya kan misalnya nih ceweknya kayaknya. Apa ya. Kayaknya udah dibungkus banyak orang gitu. Aduh. Ya kan. Aduh kayaknya. Oh ya jadi Mas memikirkan itu juga ya? Iya dong. Tapi kan kita harus. Masa lalu kan juga tetap penting. Ya dong. History Tapi ceweknya bukannya juga kita kalau penting. ketemu cewek jangan Iya. mikirin masa lalunya lagi katanya. Tetep lah. Fokus aja sama tetep kita lah. ke depannya gimana. Iya tetep Mungkin harus background check ya lebih background tepatnya. check. Lebih gitu kayak loh, ya pengennya dapatnya orang yang benar-benar. ya orangnya yang bagus lah. Maksudnya kan ini nanti bakal jadi
ibu anak-anak kita. Masa sembarangan. Kita ke Iya. supermarket aja pilih-pilih. Oh iya maksudku Iya benar, bibit bebet bobotnya. Yes. Kita Dari keluarganya ke supermarket baik, aja ini pilih gua baik. pilih-pilih. Misalnya ada teman gua, udah lah lu gak usah banyak pilih. Mana aja? Ya nggak bisa lah. Jangan tebak-tebak buah manggis Iya. ya. Buah Iya, aja iya, kita pilih iya. yang bagus, masa orang kita nggak pilih yang bagus Wih, kan? masuk. Ada aja jawabannya Mas Ade. Mobil aja kita pilih-pilih yang cakep, yang bagus Iya, warnanya, iya, masa iya. sembarangan pilih. Karena ini maunya sekali seumur hidup. Benar, Iya, iya. benar. Tapi Gitu. Mas emang kalau kayak Mas Andri ini yang udah punya istilahnya rezekinya banyak lah. Hmm. Emang masih mikirin nih cewek matre nggak ya? Karena gue Ya ini kita belajar Yes. as a investor, Yes. dia itu mau berpikir buat nyari pasangan tuh kayak gimana? Karena dulu gue pernah susah juga bro. Saat gue pas gue susah itu dulu gue pernah punya pacar. Nah pacar gue itu dulu banyak drama. Oh, jadi nggak fokus kerja. Iya, jadi gue nggak fokus kerja. Nah jadi sekarang gue pengen tuh Dan pasangan Mas Andri bucin. bucin. Oke. Jadi gue pengen pasangan tuh dia bisa nemenin lagi bagus, lagi kalau one day worst case gue lagi jelek pun dia bisa nemenin juga gitu loh. Nggak pas lagi untung doang. Kalau misalnya sewaktu-waktu gue rugi, ya dia juga harus bisa nemenin. Gitu. Jadi carilah pasangan yang bisa menemani kamu saat di atas dan di bawah. Yes, karena dulu waktu gue punya pasangan, pas gue lagi di bawah, komplainnya banyak drama, selingkuh sana sini. Aduh, Nah, sakit, gitu, sakit. bro. Jadi belajar dari pengalaman, carinya sekarang yang bener-bener gitu. Tapi kalau dia benar-benar baik, matre boleh. Ya sebenarnya cewek pasti ada matrenya lah. Iyalah, Sedikit. normal Itu lah. normal lah, wajar lah. Asalkan Selama nggak- masih wajar oke lah. Cuman kadang Yang ada budget berapa tuh per bulannya kadang boleh ada yang nggak matrenya? wajar, ada yang nggak wajar tuh yang kayak misalnya dia udah mulai ngehin, beliin ini, beliin itu. Kan ada juga bro yang kayak gitu. Menurutmu itu kurang baik? Itu lebih ke etika aja sih. Sebenarnya Iya. harusnya Istilahnya suami udah nyari lu nggak usah duit. minta, gue bakal beliin. Oh. Gitu. Kalau diminta-minta gitu malah kesannya Malah males beliinnya. gitu. Oh, gitu. Ya nggak sih? Kalau lu gimana? Menurut gua sih kalau gua ya, kalau yang diminta itu kebutuhan, Oke. oke. Tapi kalau keinginan kita berpikir. Iya. Mungkin kalau di hari spesialnya dia Oke. oke. Tapi kalau dia mintanya tiap hari atau Enak tiap kan? Iya, kayak ini kan bukan kebutuhan, karena kan tanggung Iya. jawabnya laki-laki itu adalah mencukupi segala kebutuhan. Yes. Istri, anak, Yes. rumah, Tapi kan- sandang, pangan, papan, pakaian yang Benar, bagus. benar. Kalau itu mah kendaraan. wajar. Itu wajar, udah ada. Cuman di zaman sosmed sekarang kan, Aduh, iya lagi. nah dia lihatnya kok si ini jalan pakai tas ini, si ini ya si ini pakai ini, si ini keluar negeri ke sini loh. Nah, gitu kan. Dan mungkin kalau iya sih. Tapi nggak Kan. mungkin juga Mas Andri Hmm. kalau udah nikah nanti pasti ada ngerasainnya beda tuh. Kalau belum nikah emang wah dia begini. Kalau udah nikah kayaknya Ya udahlah, udah terlanjur kalau udah nikah. iya. Kan udah terlanjur. Udah terlanjur udah. Ya udahlah. Itu udah nasib. Gitu. Iya, Nah, kalau iya. belum nikah ya pilih-pilih. Kalau nikah ya udah nggak usah pilih. Betul. Gitu. Apa pencapaian yang pengen Mas Andri capai Eh. sebelum menikah atau sebelum punya anak? Nah, kalau gua tipenya harus sukses dulu baru menikah. Kan udah sukses. Nah, Sukses sekarang itu kan makanya- sukses itu kayak apa nih? Sukses ini kan kaya aja tuh kan relatif, Mas. Ada menurut orang kaya itu ketika dia sudah bisa mencukupi anak dan istrinya kaya. Ketika dia misalnya udah punya rumah walaupun gak harus besar tuh udah Nah, kaya. menurut gua lu udah tinggal sendiri punya rumah deh. Itu kalau kekayaan buat gua punya rumah sendiri, punya mobil 20 udah. Enggak. enggak ya. Mobil satu lah, punya mobil satu, punya rumah sendiri, itu lu udah siap menikah. Udah Tapi udah kalau punya lu dong. masih udah punya, makanya sekarang gua udah siap menikah Oke. sebenarnya, asal dapat pasangan yang tepat, yang gak drama gitu. Nah tapi dulu waktu misalnya gue belum masih tinggal sama orang tua, ya mobil sih ada, tapi tinggal sama orang tua. Nah itu gue gak siap menikah. Oke. Karena dari dulu pas kecil gitu, kan bokap gue keras. Dulu tuh gue gak dibolehin pacaran sebenarnya. Oke. Dia selalu bilang, lu bisa cari duit dulu baru lu pacaran. Kalau lu belum bisa cari duit tuh jangan pacaran anak-anak orang, dia bilang gitu. Diomelin. Ya diomelin. Jadi lu harus bisa tanggung jawab.
gitu. Bener. Ke anak orang lu mau kasih makan apa gitu. Nah, jadi dari situ tuh gue jadi ada burden tuh, oh gue harus sukses dulu nih baru boleh menikah gitu. Nah kalau di prinsip itunya gue Tapi setiap orang beda-beda ya. Tapi setiap itu orang gue agak beda-beda. cocok bro, Cocok ya? karena menurutku ada orang prinsipnya kadang-kadang gini, udahlah nikah aja dulu, tenang, nanti kalau menikah tuh ada Ada rezeki. rezekinya. Tapi dia belum kerja masih nganggur, terus dia males. Iya, ujungnya makanya tingkat perceraian Perceraian tuh jadi tinggi banget. Terus menurutku juga ya, ketika kita menikah itu masalah keuangan tuh penting. Iya, benar. Sama kayak contoh, lu nggak apa-apa gajinya 4 juta, tapi lu dapet ceweknya ini gak tau ini gue suka ngomong ngasih nasihat doang. Misalnya kita gajinya 4 juta atau 5 juta, cari cewek gajinya 2 juta menurutku gitu. Setuju. Cewek menurut gue juga setuju sama lu. Cewek itu nggak boleh lebih tinggi. Iya karena kalau misalnya contoh nih, kita misalnya contoh pendapatan 5 juta, terus ceweknya 20 juta. Pasti dia mengeluh terus. Awalnya mungkin oke. Awalnya oke karena cinta gitu. Yes. Tapi kan karena cinta ini kan bertahannya berapa lama. Nah cinta itu kan nggak ya memudar. Kecuali emang bisa saling mengerti banget ya, tapi langka ya cewek segitu. Apalagi kan langka. Tiba-tiba lu kayak di bawah. Nah lama-lama komplain nih. Terus udah gitu dia dideketin sama cowok. Sekantornya yang gajinya 30 juta. Ya udah lu bye-bye. Aduh berat banget sih. Gitu loh. Iya, bener cewek itu nggak boleh lebih tinggi. Memang bener itu. Iya. Kalau menurut gua. Setuju ya. Tapi ini bukan rules, gitu ya, bukan rules. Tapi ini ada menurut gua dan ini ada psikologinya gitu loh. Iya. Karena cewek itu bagusnya di bawah, bukan di atas. Gitu. Jadi Gimana lu jadi kepala keluarga kalau lu sendiri lebih bawah? Iya. Ya kan. Jadi agak banyak dramanya kemungkinan ya nanti. Komplain karena dari pengalaman gua, kalau ceweknya lebih tinggi pasti dia mulai komplain. Walaupun misalnya ceweknya nggak tinggi, dia bakal ngelirik lah. Jadi cewek ini kayak ini bro, kalau gue bilang kayak Bluetooth atau kayak WiFi gitu. Dia cari sinyal yang paling kenceng bro, gitu. Kalau ada sinyal yang lebih kenceng, nih ngedeketin lu, ya udah lu connect-nya ke sono gitu. Ya dia bisa tahan. Tapi gak semua cewek loh, banyak gak juga. semua cewek. Banyak juga cewek yang bagus-bagus, yang gak setia. Semua, tapi godaannya besar. Atau bisa juga gini bro, waktu nikah memang lu misalnya 5, dia 2. Dari secara penghasilan misalnya. Iya. Tapi pas nikah akhirnya lu bikin bisnis bareng, lu bantuin cewek lu, tuh cewek lu bisa 20-50. Tapi setelah menikah nah itu beda tuh, agak beda. Karena lu jalanin bareng. Kalau yang dari awal itu kan yang signifikan tuh. Iya. Pasti apalagi kalau di rumah tangga nih misalnya diceritain gini. Penghasilan gue lebih banyak dari lu. Wah itu sebagai cowok sih lu kayak diinjek di kepala. Bener. Gue sih kalau diomongin begitu bro, pasti teringat-ingat juga kan. Itu teringatnya gue kayaknya 2 tahun gue gak akan bisa ngeliat tuh kayak wah gue digituin. Bener. Karena sebenarnya cowok itu gak butuh love. Cowok itu butuhnya respect. Nah, ya kan? Kuat baru nih. Cewek itu butuhnya love. Cewek itu gak butuh respect. Cowok itu kebalikan. Cowok itu butuhnya respect. Lu misalnya biasa aja mau, tapi lu respect gue deh. Gue udah cukup. Lu gak perlu tiap hari sayang-sayangin gua apa. Lu malah risih gitu loh. Yang penting lu respectnya gitu loh. Respect kepada suaminya. Makanya kalau di agama tuh harus menjadikan, gak tahu ya kan agama beda-beda bro. Tapi kalau di agama gua, istri itu harus menjadikan suaminya imam. Jadi yang dihormati. Kan kalau kita beribadah tuh imam tuh di depan, perempuan di belakang. Jadi dia menghormati apapun keputusan imam. Kalau imam rukuk, dia rukuk, sujud, dia itu sujud. respect namanya. Respect. Yes. Bahasa Inggrisnya respect. Menghormati itu respect. Tapi di luar negeri ini banyak sekarang emansipasi bro. Jadi kayak makanya gue gak agree. Cewek sama cowok ini harus sama kalau di luar negeri ya. Gue gak justru. Jadi harus selevel sekarang. Makanya perceraiannya tinggi. Iya karena selevel kan. Karena gak mungkin kan bro. Gak mungkin. Di rumah tangga itu bro main bola aja deh. Semuanya jadi striker. Gak mungkin. Harus ada kiper, harus ada back, ada harus middle. ada yang ngalah di belakang, gue depan. Lu nyerang, gue bertahan. Gak bisa. Semuanya mau jadi striker atau semuanya jadi back deh. Gak bisa bro. Harus bagi hasil. Harus ada yang jagonya di depan, ada yang jago nyari duit, ada yang jago jaga duit. Gitu. Jadi gue lebih sedikit patriarki daripada Jadi lu gak setuju ya? Equality. Gak setuju. Walaupun gue kuliah di Amerika, gue open minded. Gue open, ya kalau lu misalnya agree sana, it's okay. Cuman kalau buat gue sendiri, gue gak suka. Gue maksudnya gak cocok aja gitu. Karena kita budayanya Indonesia ya. Iya, kita budayanya Asia bro. Tetep. Iya, harus respect tuh husband. Iya, lu gak respect, udah lu kayak lu akhirnya nanti curhat ke yang lain.
Iya, karena diomelin, Iya dibentak mau gitu ngomong ya. diomelin lu nggak respect gue ya. Akhirnya lu curhatnya ke tempat lain. Di situ terjadinya ya. Iya, iya. Terjadilah LC. Waduh. Mas belum nikah nih udah mulai ngasih saran-saran. Karena gue lihat teman-teman. Oh ya, lihat teman-teman. Oh, pengalaman. Pengalaman, lihat kanan kiri gitu, Oke, bro. Oke. Menarik ya, dari bahas saham bro. Jadi Tapi- kehidupan sehari-hari. Iya, siapa tahu itu jadi input juga kan. Benar. Jadwal tidur dan lain-lain. Bener. Tapi olahraga masih bro. Olahraga masih. Gue setiap minggu main bola, bro. Main Lu futsal. main? Main tiap hari Kamis. Futsal. Oh, Di bisa PIK. main. Main bisa. Oh, berarti jadi nih. Nggak sejago lu tapi bisa main. Dulu gue Oke. sekolah juga main bola. Berarti AHA lawan AHA. Iya. Andrea Hakim lawan Atta Lintar. Terus di bawahnya Iya. siapa? Gabriel Rey. Kita ajak KBRE. Gabriel Rey dong. Koko Iya. Gabriel Rey. Ayo ikut Koko dong. kripto ya kan. Kripto. Nah, Lawannya. nanti kita cari juga kripto, saham-saham. Oh, kripto emas-emas. cocoknya lawan nanti Mas ujungnya ketemu semuanya. Oh, cocoknya Iya kan? kalau kripto berarti Mas Gabriel Rey main bola lawan Timothy Ronald. Mas Iya. Timothy. Tapi semoga Timothy Ronaldo mau ya. Iya, kalau mau sih keren sih. Iya. Mereka main iya. bola berdua gitu ya. Wah, seru sih. Gue lawan lo, dia lawan dia, terus apa lagi ya? Suli. Ya. Suli lawan siapa? Ya. Suli. Ya, Noah. nanti kita cari ya. David Ya, Noah. coba ya. Ini Tapi keren semua nih bersatu eventnya nih. di bola. Kan Bersatu, bola ini bersatu. bola menyatukan semua. Iya. Friendly Match. match. Seru sih. Iya. 1vs1. Iya. Boleh tuh. Boleh ya? Boleh. Kita adakan ya. Siap. Sama Stockwise. Siap. Alright. Oke, kira-kira begitu bro. Mungkin ada sedikit saran-saran dari bro. Saran gua. Saran-saran untuk di era sekarang ini. Anak-anak muda menyimpan uangnya kemana gitu. Oke, kalau karena gua dulu backgroundnya dari bisnis ya, gua 9 tahun di bisnis kan. Dari lulus kuliah. Kalau saran di bisnis itu sarannya harus pilih bidang yang tepat. Oke. Karena kalau bidang lu nggak tepat, lu cuma buang-buang waktu, bro. Karena di cowok itu paling mahal tuh waktu. Lu jangan sampai lu tahu-tahu udah umur 40, tahu-taunya kerjanya masih nggak ada hasil, serabutan gitu loh. Jadi harus cari bidang yang tepat. Jadi Tuh. sekarang harus. Dari sekarang misalnya, oh ini nggak berhasil, udah buang bisnis ini, coba lagi bisnis yang bagus sampai lu berhasil gitu. Jadi kalau dari bisnis cari bidang yang tepat. Kalau di saham tekun, konsisten gitu loh. Lagi rugi, jalanin money management, portfolionya jangan banyak-banyak. Portfolionya kalau bisa di bawah 5. 1 sampai 5 emiten aja. Jangan Tekun, sampai fokus, 10, 20. jangan. Biasa berantakan duitnya pasti nggak cukup buat average down. Nggak kekontrol pastinya. Mas Andri juga sama kayak gitu. Sama. 1 sampai 5 doang. Gua sekarang 10 karena uangnya udah banyak. Oke. Tapi waktu uang gua 100 eman ke bawah itu cuman maksimum 5. Oh, jadi jangan beli semua. Jangan ya? beli semua karena lu jadi keteteran mana yang harus jual, mana yang harus di hold, bingung. Bahaya juga. Bahaya gitu. Kalau misalnya mau beli lagi yang baru, yang sebelumnya yang udah untung dijual, baru beli lagi yang baru. Jadi tuker tambah seperti itu. Kayak mobil lah. Lu kalau mobilnya 20, lu bingung kan bro mana yang harus diservis. Belum bayar pajaknya. Nah, ada kelewat mana yang nanti. udah pajak, mana yang diservis. Nah, tapi kalau mobil lu dikit kurang dari 5 kan lu tahu, oh yang ini belum perpanjang nih pajaknya. Oh yang ini harus diservis nih. Jadi lu juga maksimal Sama. kayaknya 5 mobil aja ya? Yes. Iya. Gue gitu. juga sih kayaknya. Jadi sebenarnya Bagus kehidupan di bisnis tuh kita pakai cara-cara kita sehari-hari lah. Gitu. Jangan terlalu banyak. Kalau sebagai karyawan sarannya, misalnya ini banyak teman-teman karyawan juga kan banyak mas. Kalau sebagai karyawan, kalau dari background keluarga gue memang harus naik level ya. Jangan seumur hidup karyawan, harus mungkin naik level lah. Atau misalnya lihat, misalnya bisa jenjang karirnya bisa naik. Kalau jenjang karirnya bisa naik mungkin oke. Habis dari karyawan biasa naik jadi manajer. Iya. Manajer jadi general manager. Iya. Kan gitu jangan ya. misalnya OB terus. Ya. Jangan itu ya. Ya jangan dong. Ya lu artinya nggak naik level seumur hidup lu di zona situ. Tapi ada Lu- timku mas dari. Lu nggak nyaman tapi lu bilangnya lu komplain selalu nggak nyaman tapi lu nggak berubah. Artinya kan lu nyaman-nyaman juga. Iya sih. Gitu. Iya makanya ada OB ku tuh aku suruh naik level. Naik Gini level. nggak mau mas. Jangan. Ya itu artinya Kalau memang lu bertahun-tahun lu bilang. Mas Nah, naik mentok level. mentok di mental sama mindset biasanya. Dia enggak aku udah enak kok di OB. Oh lu Nah, naik itu. aja ke sini kan lebih banyak belajar, lebih banyak Gak semua orang penghasilannya. mau. Oh, iya, nggak Mentalnya semua orang dia kemauan dia nggak cukup buat naik ke sana. mau. Kalau kayak gitu apakah bisa dirubah?
Tergantung umur. Kalau umurnya masih muda bisa dirubah. Kalau umurnya udah tua susah. Nggak mau diubah. Kamu Nggak naik mau. dong jadi posisinya Kalau ini. orang yang udah tua kan udah saklek ya. Nggak bisa bro. itu nggak nggak bisa. bisa lagi. Nggak bisa. Kayak misalnya lu suruh orang tua belajar komputer. Kalau dia nggak bisa ya nggak bisa bro. Tapi kalau anak muda nggak bisa komputer diajarin bisa gitu. Tapi Umur kalau masih muda udah saklek gimana? Wah ini ya itu parah artinya. Udah gak ada obat artinya. Gak bisa diobatin lagi. Ya kalau dulu gue selalu katain temen gue, lu madesu, masa depan suram bro. Oh. Nah itu tuh mungkin masa depan suram yang kayak gitu. Artinya dia kemauannya gak ada. Dia gak ada kemauan buat naik level. Ya lu harus naik level lah. Ya ibarat main game lu maunya di level 1 mulu. Ya lu harus naik level lah 2, 3, 4 sampai level 99. Ya setidaknya gak 99, 50 lah gitu. Iya. Gitu. Itu bagus guys sarannya ya. Dari level 1 naik dulu level 2, Iya, level 3. harus naik level lah. Kalau mau di level 1 mulu ya. Iya, jadi pendapatan juga harus meningkat kan soalnya inflasi tinggi bro. Iya. Jadi harus naik posisi juga kan. Kalau posisi itu mulu ya naiknya gimana? Iya, nih bayangin inflasi itu 10 tahun itu 50%. Jadi uang lu tuh berkurang 50% setiap 10 tahun sebenarnya. Tapi kalau misalnya Inflasi. katanya Nah, kalau lu di posisi yang sama level 1 Oke. terus, ujungnya nanti lu nggak bisa makan. Tapi kalau nanti dia jawabnya gini, tapi kantorku tuh nggak menawarkan kenaikan. Yuk, Pindah, Oh. pindah gitu loh. Kan kita bukan pohon. Ataupun emang dia nggak memantaskan dirinya untuk naik skillnya misalnya. Ya belajar, dia harus ambil misalnya Course. atau misalnya dia kan di YouTube juga bisa misalnya belajar cara editing, belajar cara apa. Jadi dia bisa gue bisa edit nih, gue bisa jadi clipper nih. Ternyata hasil editnya bagus kan lu akhirnya dapat Penghasilan opportunity. tambahan. Iya, lu ngebuka pintu opportunity. Itu Jangan lu harus ada kerja skill. langsung nonton Netflix doang. atau Nah, itu nggak ada harapan. udah nggak ada Madesu, harapan nggak ada ya, harapan madesu itu. ya. Madesu. Dia harus ningkatin skill. Makanya kalau lu masih muda, yang lu bisa jual adalah skill. Gitu. Karena kalau udah tua, yang paling mahal adalah waktu. Waktu, bener. Karena itu udah kejar-kejaran sama waktu. Iya, kayak kita tuh kayak gua gini ya, gua waktunya nggak ada, gua beli orang yang punya skill supaya tukarin waktu gua. Iya. Jadi kita udah nggak mau ngerjain semuanya Nggak mau. lagi. Padahal misalnya kita bisa nih, bisa. Cuman kita harus hire orang karena Iya. waktu kita udah nggak ada buat itu lagi. Iya, sayang. Kayak contohnya sebenarnya lu bisa editing yang simple. Bisa. Gue juga bisa. Bukan simple bro, yang hard juga gue bisa bro. Sama, gue Photoshop, editing tuh semua gue bisa. Bisa, Photoshop, After Iya. Cut, Final Cut Pro, Iya. Premiere Pro, After Effects gue bisa. Sama, gue bisa. Nah, Bikin cuman sampai cover majalah gue juga bisa bro. dulu gue bahkan bisa bikin apps bro. Gue bisa bikin aplikasi. web dulu bro. Web juga gue bisa. Nah, Berarti kita mungkin sama bisa- nih talentnya bisa. nih. Sama. Karena dulu gue suka kutak-kutik. Ya kan lu Iya, juga belajarnya kutak-kutik. juga dari internet juga. Iya sama. Bener, jadi modal kemauan aja. Kemauan doang, nggak ada Bener. modal kuliahnya, Nggak nggak ada SMK juga gue. Nggak ada. Gue semua belajar dari online, internet. Kemauannya tes, coba, tes, kutak-kutik aja. Sama gue juga bisa bikin website bro. Tapi kalau didatang ini, tapi itu bukan bidang saya. Itu juga bukan bidang gue. Orang gue dulu sekolahnya bisnis, tapi gue bisa editing. Iya sih, bener. Kemauan nggak? aja, kemauan. Tapi itu bukan passion saya mas. Nah itu excuse, artinya dia mental block namanya bro. Oh itu namanya mental block. Mental block, keblokir. Artinya dia nggak bisa bro, dia udah nggak mau lah. Pokoknya gue nggak mau lebih kaya, gue maunya segini gitu. Takut kaya bro, udah Enggak, segitu. keinginan kayaknya mau, tapi buat dia move ke situnya. Nggak ada, actionnya nggak ada. Nanti kalau gua gagal gimana? Pasti gitu Nah, kan. risk is what you pay for opportunity. Wah itu dia guys ya. Jadi lu mau sukses ya ada resiko yang lu harus bayar. Kalau gitu. ya kemungkinan salah satu resikonya gagal. Iya. Tapi kalau belum siap untuk gagal ya nggak bisa. nggak bisa kaya. Iya, oke. Karena ya tadi lu bilang resikonya jadi kaya. Resikonya. Iya. Tapi itu resiko. Resiko kalau lu nggak berani ambil resiko ya nggak bisa kaya. Iya, efek samping Efek gitu samping lu nggak mau, gue takut rugi nih, ya nggak bisa kaya. ya. Lu harus berani rugi baru bisa kaya. Jadi belajarlah kalau sekarang yang orang-orang yang bekerja belajarlah skill-skill yang lain. ya. Iya. Jangan cuma satu. Jangan. Carilah opportunity sebanyak-banyaknya. Iya, contoh misalnya lu bisa bikin AI, apa kan lu akhirnya wah nih orang jago nih, direkrut kan opportunity, gajinya bisa gede. Misalnya juga ke kantor juga, Mas sekarang saya bukan hanya bisa ini, saya bisa juga ngerjain ini. Saya nggak boleh deh. Nah, iya. Naik gajinya. Karena dia bisa naik. ngerjain 2 pekerjaan. Bener. Itu Kalau dia, apa-apa ya. nggak bisa, ya lu akhirnya males kan. Aku sering ngomongin gini sama orang, cuma kalau keluar dari mulut Mas Andri juga kan jadi enak. Jadi ntar bahannya banyak, kata Mas Andri Hakim juga sama gitu.
Kalau gue emang ngomongnya belak-belakan sih. Iya. Tuh. Biar kan yang ngomong yang tabungan 2T. Berapa 1T? Enggak lah. Oke Mas, matur Sip. suwun. Thank you. Thank you, sehat Thank selalu, you. berkah Siap. terus. Siap. Udah siap kita bertanding bola? Siap. Oke. Gue latihan dulu. Gue juga nih latihan lagi. Siapa tahu dia bener-bener jauh karena Enggak, biasanya orang-orang yang enggak. tekun belajar nih bahaya Mas. Sedeng-sedeng lah. Aku emang Tapi takut dulu juga gue orang- pas SMA gue sering juara 3, juara 1 pernah. Posisi apa Mas? Gue dulu tengah. Wih, gelandang. Tengah, iya. Berarti main Kadang PS striker main juga. FC26 gitu. FIFA, gitu main lah. Sampai sekarang. Sekarang udah jarang. Dulu main, sekarang udah jarang. Berarti jago. Boleh dong. Kemarin sparring FIFA juga boleh. Siap. Thank you Mas. God bless Thank you. Mas. Sukses Siap. selalu. Siap.